Langkah kaki Raka Arya Satya bergema di koridor lantai paling atas kantor pusat Arya Group. Setelan jasnya rapi, rambutnya klimis, dan tatapannya tajam. CEO muda itu dikenal tegas sekaligus cerdas. Namun, di balik sosok sempurna itu, ia menyimpan keprihatinan yang tak bisa ia abaikan. Pagi itu, Vina, sekretaris pribadinya yang sudah bekerja sejak ia pertama kali menjabat, datang dengan wajah sedikit gelisah. "Pak Raka, saya harus bilang sesuatu. Ini soal divisi cleaning service," kata Vina hati-hati, setelah memastikan pintu ruangannya tertutup rapat. Raka menghentikan ketikan di laptopnya. "Ada masalah?" Vina mengangguk. "Saya dengar sendiri. Beberapa karyawan cleaning service sering dimarahi, dihina, bahkan ditendang pelan pakai kaki Pak Herman. Dan bukan sekali dua kali. Mereka nggak berani ngelapor karena takut dipecat." Raka menyandarkan punggung. Matanya menyipit. "Pak Herman, supervisor lapangan itu?" "Ya, Pak. Dan katanya, manajer operasional juga tutup mata." Raka terdiam sejenak. Otaknya bekerja cepat. Ia tahu bahwa laporan dari atas seringkali berbeda dari kenyataan di lapangan. Dan yang paling ia benci adalah ketidakadilan. Apalagi pada orang kecil. "Jangan bilang siapa-siapa ya. Aku mau menyelidiki ini sendiri," ucapnya lirih. Vina memandangnya bingung. "Maksud Bapak?" "Aku akan menyamar sebagai cleaning service. Kita lihat siapa yang sebenarnya bermasalah." Vina terbelalak. "Tapi Pak, sudah, bantu aku atur semuanya. Ganti namaku jadi Rio. Urus melalui pihak outsourcing. Pastikan tidak ada yang tahu identitasku, bahkan staf internal." Meskipun berat, Vina hanya bisa mengangguk. Ia tahu, jika Raka sudah memutuskan sesuatu, tak ada yang bisa mengubahnya. 3 hari kemudian, Raka berdiri di depan gedung yang sama. Namun kali ini bukan dengan jas dan dasi. Ia mengenakan seragam biru, lusuh bertuliskan tim kebersihan di dadanya. Topi hitam menutupi sebagian wajahnya. Ia menatap gedung itu dengan perasaan aneh. Tempat yang selama ini ia pimpin dari lantai paling atas, kini akan ia jalani dari lantai paling bawah. "Rio, ya?" Sapa seorang wanita parubaya dengan senyum ramah. "Saya Bu Lastri, udah kerja lama di sini. Nanti kamu bareng saya dulu. Belajarnya pelan-pelan aja." "Siap, Bu," jawab Raka, menunduk hormat. Dalam hati, ia kagum. Bu Lastri terlihat sederhana, tapi tutur katanya lembut dan penuh rasa keibuan. Baru 2 jam bekerja, Raka sudah merasakan panasnya dunia yang selama ini tak pernah ia sentuh. Lantai yang harus dipel tiap jam, toilet yang harus dibersihkan tanpa keluhan, dan berbagai perintah dari staf lain yang seolah menganggap mereka tak lebih dari bayangan. "Cepet dikit Rio, masa pel 2 lantai aja setengah jam," bentak suara berat dari ujung lorong. Raka menoleh. Seorang pria bertubuh gempal dengan wajah garang berdiri sambil melipat tangan. "Pak Herman." "Maaf Pak, saya baru belajar," jawab Raka sopan. "Baru belajar bukan berarti bego, jangan bikin saya marah." Raka menunduk. Bukan karena takut, tapi karena berusaha menahan emosi. Ia bukan CEO saat ini, ia hanya Rio, cleaning, servis baru. Hari sudah siang saat mereka makan di pantry belakang. Raka duduk di sebelah Tika, gadis muda yang terlihat murung. "Kamu kenapa, Tik?" tanya Raka pelan. Tika menggeleng. Tapi suaranya lirih keluar. "Nggak apa-apa, Mas. Cuman capek aja." Namun Raka tahu, itu bukan sekadar capek fisik. Ia melihat mata Tika sembab. "Pak Herman marahin kamu lagi?" Tika tersenyum kecut. "Udah, biasa, Mas. Dia suka bilang saya bodoh, lamban. Kadang bilang saya ini beban. Tapi saya butuh kerjaan ini, jadi ya saya tahanin." Raka mengepal tangannya di bawah meja. Ia mencatat semuanya dalam ingatannya. Tapi ia tahu belum saatnya bertindak. Sore hari, Raka sedang menyapu koridor saat melihat Aldi, manajer operasional, berjalan sambil sibuk di ponsel. Tiba-tiba, ia menabrak ember pel yang belum sempat Raka singkirkan. "Heh, ini siapa yang naruh ember sembarangan sih?" Raka buru-buru minta maaf.
Maaf Pak, saya salah. Aldi menggerutu. Kalian ini ya, kerja cuman bersih-bersih aja. Itu pun masih bikin masalah. Raka hanya bisa diam. Hatinya panas, tapi ia harus tetap memainkan peran. Menjelang pulang, Raka duduk sebentar di ruang cleaning service. Bulastri datang membawakan air minum. Capek ya Rio, biasanya karyawan baru kaget awal-awal. Tapi lama-lama ya terbiasa, ucapnya sambil tersenyum. Bulastri kuat banget, ya, kata Raka tulus. Bulastri tertawa pelan. Saya kerja dari sebelum Bapak CEO sekarang jadi pemimpin. Tapi ya, gini-gini aja nasibnya. Tapi saya percaya, suatu saat akan ada orang baik yang buka mata buat kami. Raka memandangnya lekat. Iya Bu, mudah-mudahan cepat datang. Di dalam hati, Raka tahu, dialah orang yang ditunggu-tunggu itu. Malam itu, saat Raka sampai di apartemennya, ia berdiri di depan cermin. Seragam biru masih menempel di tubuhnya. Lehernya pegal, tangannya kotor, tapi hatinya justru dipenuhi tekad. Aku akan buka topeng ini di saat yang tepat. Tapi sebelum itu, biar aku tahu lebih dalam siapa yang benar-benar berhati manusia, dan siapa yang memperlakukan manusia seperti alat, gumamnya pelan. Dan penyamaran ini baru saja dimulai. Langit masih tampak gelap ketika Raka, yang kini menjelma menjadi Rio, petugas cleaning service, melangkah masuk melalui pintu belakang gedung kantor Arya Group. Udara pagi terasa lembab, dan aroma pembersih lantai bercampur dengan bau kopi, dari pantry menciptakan atmosfer yang asing bagi seorang CEO sepertinya. Seragam biru yang ia kenakan terasa gatal, berbeda jauh dari kemeja premium dan jas mahal yang biasa membalut tubuhnya. Namun, ini adalah harga yang harus ia bayar demi menyaksikan langsung kenyataan yang selama ini tersembunyi dari ruangannya di lantai tertinggi. Rio, kamu pel bagian lorong selatan, ya? Kata Pak Herman sambil menyerahkan ember dan pel. Wajahnya datar dan dingin. Siap Pak, jawab Raka singkat. Baru saja ia mulai membersihkan lantai marmer, suara keras menghentak dari belakang. Itu pelnya diperes dulu. Bego, mau bikin lantai licin. Pak Herman berdiri dengan tangan di pinggang, wajahnya memerah. Raka berusaha tetap tenang. Maaf Pak, saya akan perbaiki. Cepetan, jangan banyak alasan. Jangan kira kamu bisa leha-leha cuma karena karyawan baru. Tatapan para staf yang melintas langsung menusuk. Sebagian memandang dengan jijik, sebagian lain pura-pura tak melihat. Raka menarik napas panjang. Ia mulai memahami seperti apa beban yang dipikul para cleaning service tiap harinya. Menjelang siang, keringat membasahi punggung Raka. Ia tengah menyapu tangga darurat saat mendengar suara pelan dari arah samping. Kamu nggak apa-apa, Mas? Tanya Bulastri, meletakkan embernya di dekat kaki Raka. Iya, Bu. Cuma belum biasa, sahut Raka dengan senyum tipis. Bulastri tersenyum sabar. Biasa, awal-awal semua ngerasa berat, tapi nanti juga terbiasa. Yang penting hati jangan ikut kotor, walau tangan tiap hari bersihin kotoran. Raka menatap wanita parubaya itu. Ada ketenangan dalam matanya. Ia bukan hanya seorang cleaning service biasa. Dia adalah tulang punggung bagi banyak orang yang kehilangan suara. Terima kasih, Bu. Ibu orang baik. Ucap Raka tulus Bulastri menggeleng pelan. Saya cuma orang kecil, Mas. Tapi saya percaya, Allah itu maha adil. Sore menjelang ketika Raka melihat Tika duduk sendirian di pojok lorong dekat gudang perlengkapan. Gadis muda itu menunduk, kedua tangannya memeluk lutut. Raka mendekat perlahan. Tik, panggilnya pelan. Tika tersentak, buru-buru menyeka wajahnya. Mas Rio, ngagetin aja. Kamu habis nangis? Tika terdiam. Matanya berkaca-kaca lagi. Tadi dimarahin Pak Herman. Katanya kerja saya bikin malu divisi. Padahal saya cuma telat 2 menit masuk lantai 3. Lift penuh. Raka duduk di sampingnya. Hatinya mencelos. Gadis seusia Tika seharusnya punya masa muda yang cerah, bukan hidup dalam tekanan dan teror verbal tiap hari. Kamu hebat, Tik. Kamu masih bisa kuat,
Walau kerjaan ini berat dan perlakuan mereka nggak adil, kata Raka lembut. Tika tersenyum pahit. Nggak kuat juga, Mas. Cuman belum ada pilihan lain. Saya kerja buat bantu ibu saya di kampung. Ayah udah lama meninggal. Raka mengangguk pelan. Ia merasa seperti menatap wajah dari realitas yang selama ini jauh dari mejanya yang dilapisi kayu jati. Di dunia tempat Raka hidup, rapat membicarakan miliaran rupiah. Tapi di dunia Tika dan Bu Lastri, 1.000 rupiah pun sangat berarti. Keesokan harinya, Rio kembali menjalani rutinitasnya. Pagi itu, saat sedang menyeka kaca lobi, 2 staf HRD wanita lewat sambil tertawa kecil. Itu cleaning service baru. Ya? Bisik salah satunya. Iya. Mukanya lumayan, tapi sayang. Kerjaan cuman ngepel. Tawa mereka menggelitik telinga Raka. Ia pura-pura tidak mendengar, tapi dalam hatinya tercatat jelas. Betapa banyak orang merendahkan hanya dari seragam yang dipakai, bukan dari hati yang dibawa. Tak lama kemudian, Pak Herman muncul lagi, kali ini dengan nada lebih tajam. Rio, ini kaca masih ada noda air, matamu kemana? Bersihin yang bener kalau nggak mau saya pecat. Raka menunduk. Siap, Pak. Pak Herman meludah ke lantai. Pel yang itu juga, saya nggak mau lihat jelek di area kerja saya. Raka melangkah cepat. Namun, Bu Lastri yang baru datang dari arah pantry melihat semua kejadian itu. Pak Herman, Rio masih baru. Saya tadi sudah bilang dia belum tahu bagian kaca harus pakai lap khusus, kata Bu Lastri. Berani namun tetap sopan. Pak Herman mendelik. Kamu mau ngajarin saya kerja? Hah? Raka langsung berdiri di antara mereka. Maaf, Pak. Jangan salahkan Bu Lastri. Itu memang salah saya. Pak Herman hanya mendengus lalu pergi dengan wajah kesal. Terima kasih, Bu, ucap Raka. Bu Lastri mengangguk. Nggak apa-apa, Rio. Kadang orang kayak Pak Herman itu justru butuh dilihat dari atas. Tapi bukan atas jabatan ya. Atas sebagai manusia. Raka termenung. Kata-kata Bu Lastri menampar kesadarannya. Ia pernah berada di atas sebagai pemimpin. Tapi kini ia sadar. Menjadi pemimpin sejati bukan hanya soal jabatan, tapi bagaimana memperlakukan orang lain. Sore itu, Raka duduk sendiri di ruang ganti, cleaning service. Ia memandangi tangannya yang mulai kasar. Di ujung mata, ia masih terbayang Tika yang menangis diam-diam. Juga Bu Lastri yang tetap sabar meski diperlakukan tidak adil. Dari balik kaca jendela kecil, ia melihat Pak Herman berjalan melewati staf cleaning lain dengan pandangan menghina. Tidak ada hormat dalam sikapnya, hanya kekuasaan yang disalahgunakan. Tak lama lagi, topengmu akan terbuka, Pak Herman. Batin Raka dalam hati. Tapi untuk sekarang, aku masih Rio. Dan Rio akan terus melihat siapa saja yang benar-benar pantas disebut manusia. Hari-hari berlalu, dan Raka makin menyatu dalam kehidupan para cleaning service. Ia mulai paham betapa kerasnya dunia yang selama ini hanya ia lihat dari balik kaca ruang direksi. Di tengah lelah dan debu, ia menemukan ikatan, rasa hormat, dan kekuatan yang tersembunyi di balik seragam biru itu. Mas Rio, nanti bantu saya ya bersihin toilet lantai 4. Sering banget kotor gara-gara pegawai marketing itu, kata Tika sambil tersenyum. Meski kantung mata gadis itu menunjukkan ia jarang tidur nyenyak. Iya, Tik. Sekalian saya ajarin caranya pel sambil ngehindarin bau tajam pembersih itu. Celetuk Raka, membuat Tika tertawa kecil. Hari itu, meski tubuhnya pegal luar biasa, hati Raka terasa hangat. Ia mulai mengerti, menjadi bawah bukan berarti hina, apalagi lemah. Justru mereka yang di bawah lah yang menahan beban paling berat, tanpa pernah benar-benar dihargai. Raka diam-diam membawa alat perekam suara kecil yang disembunyikan di balik kantong rompinya. Setiap kali Pak Herman marah-marah, menghina, atau mempermalukan staf cleaning service, Raka menyalakan alat itu. Dasar pemalas, ini meja ruang meeting masih berdebu. Kamu kerja pakai mata atau asal gosok aja? Klik. Suara Pak Herman terekam, dengan jelas, bersama bunyi desahan takut Bu Lastri yang langsung minta maaf, padahal ia baru saja menyelesaikan ruang itu 10 menit sebelumnya.
Raka juga memanfaatkan jam istirahat untuk menulis di notes kecil. Ia menuliskan kronologi, tempat kejadian, dan siapa saja saksi yang melihat. Senin, pukul 10.15, Pak Herman memaki Bu Lastri di depan staf accounting. Nada kasar, tidak ada klarifikasi. Selasa, pukul 08.10, Tika ditegur karena lift penuh dan telat 2 menit. Padahal kondisi di luar kendali. Setiap catatan disimpan rapi dalam loker kecil yang ia dapat dari gudang. Beberapa foto diam-diam juga ia ambil lewat ponsel butut yang sengaja ia beli, hanya untuk keperluan penyamaran. Ia tahu semua bukti ini akan sangat berarti nanti. Tapi sekarang, perannya masih Rio. Cleaning service biasa, yang cuman bisa tunduk dan diam. Suatu pagi, saat ia sedang menyapu lorong belakang dekat gudang pantry, terdengar suara bentakan yang sangat keras. Apaan ini? Tisu habis? Sabun? Habis. Kerja kalian apa? Harus saya periksa satu-satu ya? Pak Herman. Raka menoleh, melihat Bu Lastri berdiri kaku, menahan malu. Maaf Pak, kemarin saya sudah isi ulang. Tapi mungkin ada yang... Jangan banyak alasan. Saya bos di sini, bukan tempat kamu ngeles. Raka mendekat pelan. Pak, saya yang terakhir bersihin sini. Memang tisunya udah tinggal sedikit. Pak Herman menatapnya tajam. Oh, kamu sekarang ikut-ikutan bela dia? Baru kerja sudah banyak gaya? Bukan gaya, Pak. Saya cuma bilang, sesuai yang saya lihat, jawab Raka dengan suara tenang. Pak Herman meludah ke lantai. Pel ini juga sekarang, jangan banyak omong. Raka mengambil pel, menunduk. Di balik sikap diamnya, tangannya menekan tombol rekam di saku rompinya. Saat istirahat siang, Raka duduk bersama Tika dan beberapa rekan cleaning service lain di pojok belakang kantin yang jarang dilewati staf lainnya. Mereka mengobrol sambil makan bekal masing-masing. Hanya Raka yang membeli nasi bungkus dari warung depan. Mas Rio, kamu kok betah ya kerja di sini? Tanya Budi, cleaning service senior yang dikenal pendiam namun teliti. Raka tersenyum. Awalnya berat, tapi kalian semua bikin tempat ini jadi nggak terlalu buruk. Walau, ya, perlakuan dari atasan kadang bikin emosi juga. Kadang? Tika mengangkat alis. Menurutku bukan kadang, tapi tiap hari. Yang lain tertawa kecil, pahit. Dulu waktu saya baru masuk, kata Bu Lastri tiba-tiba. Saya juga hampir keluar. Tapi saya pikir, kalau semua yang baik mundur, siapa yang bisa bertahan di tempat begini? Raka mengangguk pelan. Ibu benar. Kadang bertahan bukan karena lemah, tapi justru karena kuat. Tika menatap Raka dengan tatapan penasaran. Mas Rio ini beda, ya. Cara ngomongnya nggak kayak kita-kita. Lugas, tapi halus. Raka cepat-cepat tersenyum, menutupi kegugupannya. Mungkin karena dulu saya pernah kerja di tempat lain juga. Tik! Pernah jadi apa? Tanya Budi. Raka tertawa kecil. Nanti aja ceritanya. Sekarang kita makan dulu sebelum nasi keburu dingin. Di minggu ketiga, Raka menyadari sikap Pak Herman makin menjadi-jadi. Mungkin karena melihat Rio, yang dianggap bawahan baru, berani menyela dan membela orang lain. Besok kamu bersihin gudang arsip sendirian. Lihat kamu bisa apa? Bentak Pak Herman saat briefing pagi. Gudang arsip terkenal sebagai tempat paling berantakan dan penuh debu. Biasanya butuh 2 orang untuk menyelesaikannya. Raka menatap Pak Herman sebentar, lalu menunduk. Baik Pak, setelah pertemuan selesai, Bu Lastri menghampirinya. Rio, kamu nggak apa-apa. Gudang itu berat. Banyak kardus berat, dan debunya pekat. Saya nggak apa-apa, Bu. Saya anggap ini latihan. Jawab Raka sambil tersenyum. Tika ikut menyela. Kalau Mas Rio kerja di sana, saya bantu deh kalau sempat. Nggak enak aja lihat Mas dibebani sendirian. Raka menatap Tika dan Bu Lastri, hatinya hangat. Dalam penderitaan mereka masih ada solidaritas. Di tengah intimidasi, mereka saling menggenggam. Dan saat itu juga, Raka semakin yakin, saat waktunya tiba,
ia akan membuat semua luka dan keringat ini terlihat. Ia tidak akan membiarkan orang-orang seperti Bulastri, Tika, atau Budi terus diinjak tanpa pembelaan. Tapi untuk sekarang, ia tetaplah Rio. Dan Rio harus tetap diam, sambil merekam, menulis, dan menyimpan semuanya dalam-dalam. Selama 4 minggu terakhir, Raka menjalani 2 kehidupan. Di satu sisi, ia adalah Rio si cleaning service, yang berkeringat, dihina, dan dianggap tak berdaya. Di sisi lain, ia tetaplah Raka, CEO muda dengan visi besar tentang keadilan dan kemanusiaan di tempat kerja. Hari ini, waktunya menyatukan 2 dunia itu. Pagi itu, suasana kantor ramai. Papan pengumuman besar dipasang di lobi. Rapat besar, audit internal dan evaluasi kinerja, seluruh karyawan wajib hadir. Waktu, pukul 10 WIB tempat. Auditorium lantai 2 semua mulai saling bisik-bisik. Audit, kita kena inspeksi ya? Gumam Aldi, salah satu supervisor keuangan. Pak Herman terlihat gelisah. Ia bahkan membentak 2 petugas cleaning service pagi itu karena meja kerjanya belum dilap. Mau ada audit, tapi kerjaan kalian tetap amburadul. Sementara itu, Raka masih dalam seragam biru pudar dan rompi lusuh. Duduk di ruang ganti cleaning service, menatap cermin kecil. Hari ini, semua topeng jatuh, ucapnya pelan. Ia mengganti pakaian dengan setelan jas hitam elegan yang ia sembunyikan di dalam tas besar di loker. Sepatu pantofel yang biasa ia gunakan sebagai CEO kembali ia kenakan. Wajahnya bersih, rapi, dan berwibawa seperti dulu. Tak ada lagi Rio, hanya Raka. Jam 10 tepat. Seluruh karyawan telah duduk di dalam auditorium. Pegawai dari semua divisi hadir, mulai dari HRD, akunting, marketing, hingga cleaning service, termasuk para supervisor dan manajer. Pak Herman duduk di baris ketiga dari depan, mengobrol dengan Aldi. Ini pasti ulah direksi pusat, terlalu banyak ikut campur. Raka berjalan ke arah panggung utama, disambut hening. Tidak ada satupun yang mengenalinya dalam tampilan CEO-nya. Bahkan Tika dan Bulastri yang duduk di belakang dengan seragam biru khas mereka tampak bingung. Seorang MC dari bagian HR naik ke panggung lebih dulu. Selamat pagi semua. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini, kita akan mendengarkan laporan dari perwakilan audit internal yang baru ditunjuk langsung oleh direksi pusat. Silakan Bapak Raka. Langkah Raka mantap menuju podium. Selamat pagi semuanya, ucapnya. Tenang. Beberapa karyawan saling menoleh. Wajah pria itu sangat familiar. Seperti seseorang yang mereka lihat tiap pagi, tapi berbeda. Nama saya Raka. Saya adalah CEO dari perusahaan ini. Seisi ruangan mendadak hening. Tika menutup mulutnya, kaget. Itu, Mas Rio. Bulastri menatap tak percaya, bahkan hampir menjatuhkan tas kecil di pangkuannya. Aldi memicingkan mata. Mana mungkin, dia tukang bersih-bersih. Pak, Herman perlahan menegang, tubuhnya kaku, wajahnya memucat. Saya tahu ini mengejutkan. Saya tahu, banyak dari kalian bertanya-tanya, kenapa seorang CEO mau turun langsung menjadi cleaning service. Tapi saya ingin jujur kepada kalian. Saya lelah hanya duduk di balik meja dan menerima laporan penuh manipulasi. Raka berhenti sebentar, lalu membuka layar proyektor di belakangnya. Ia mengklik file rekaman pertama. Suara Pak Herman terdengar jelas. Dasar pemalas, meja ini masih berdebu. Kamu kerja pakai mata atau asal gosok aja? Suara tawa kecil beberapa staf menyertai, tapi lebih karena gugup daripada lucu. Lalu video lain diputer. Sebuah foto ruang toilet wanita lantai 4, diambil diam-diam. Tumpukan tisu kotor, dan terekam waktu serta tanggalnya. Kemudian disusul catatan. Tika ditegur karena lift penuh dan telat 2 menit, padahal lift overload. 8:10 WIB. Kalian semua bekerja keras. Tapi tidak semua dari kita menghargai kerja keras itu. Saya menyamar sebagai Rio karena saya ingin merasakan langsung bagaimana cara kita memperlakukan yang ada di level paling bawah. Dan kenyataannya,
sangat mengecewakan. Suara desahan terdengar dari sudut ruangan. Pak Herman, Raka menatap langsung ke arah kursi pria itu. Anda, sebagai supervisor, seharusnya menjadi pengayom, bukan penyiksa. Saya punya lebih dari 15 rekaman audio, lebih dari 30 catatan, perlakuan buruk, dan 10 foto yang membuktikan pelanggaran etika kerja yang Anda lakukan. Pak Herman berdiri. Tunggu, ini tidak adil. Anda memata-matai kami. Saya menyamar untuk mencari kebenaran. Dan saya menemukannya, jawab Raka dengan tegas. Hari ini, saya tidak hanya membuka identitas saya, tapi juga membuka mata semua orang tentang arti menghargai sesama. Ia menatap ke arah cleaning service di sudut ruangan. Tika, Bulastri, Budi, dan rekan-rekan cleaning service lainnya, kalian layak mendapat perlakuan yang manusiawi. Mulai hari ini, saya akan membentuk tim etika dan pengawasan yang baru. Siapapun yang memperlakukan bawahan tanpa hormat akan langsung dikenai sanksi. Tepuk tangan mulai terdengar. Awalnya pelan, lalu menyebar seperti gelombang. Tika mengusap air mata. Bulastri menunduk, menahan haru. Raka melanjutkan. Pak Herman, Anda resmi dinonaktifkan dari jabatan per hari ini dan akan menjalani evaluasi oleh tim HR pusat. Aldi, Anda juga akan diperiksa karena terlibat dalam pembiaran. Wajah Pak Herman pucat. Ia berusaha bicara, tapi suara tepuk tangan menenggelamkannya. Raka lalu menutup pertemuan dengan kalimat yang ia pikirkan sejak awal penyamarannya. Kita bisa membangun gedung tinggi, mencetak untung besar, dan memajang sertifikat ISO. Tapi, jika kita gagal memperlakukan manusia sebagai manusia, kita gagal sebagai perusahaan. Siang itu, di ruang cleaning service, Raka kembali mengenakan seragam birunya untuk terakhir kali. Tika masuk perlahan. Mas, atau maksudku, Pak Raka tersenyum. Panggil aja Mas Rio, aku lebih suka begitu di ruangan ini. Tika mengangguk, lalu menunduk. Terima kasih, karena sudah peduli sama kami. Raka menepuk bahunya. Kamu dan teman-teman yang membuatku belajar arti kerja keras yang sebenarnya. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, ruang cleaning service bukan lagi tempat orang merasa paling rendah, tapi tempat kebanggaan baru lahir. Raka berdiri tegak di depan ruang rapat direksi, tangannya memegang sebuah map hitam yang berisi bukti-bukti selama penyamarannya sebagai Rio. Aura ketegasan terpancar dari sorot matanya. Kali ini, dia tidak hanya akan bicara, dia akan bertindak, rapat, luar biasa yang ia panggil setelah pengungkapan identitasnya dimulai dengan keheningan yang mencekam. Tak seperti biasanya, para direktur duduk tegak, menunggu keputusan Raka. Tapi di pojok kanan, duduk Pak Herman dengan wajah masam, jelas berusaha menyembunyikan rasa takut dan malu. Raka meletakkan map di meja. Selama 4 minggu saya berada di lapangan, menyamar sebagai cleaning service bernama Rio. Ucapnya pelan, tapi cukup keras agar terdengar jelas. Dan selama itu pula saya menyaksikan bagaimana manusia diperlakukan lebih rendah dari alat pel. Lebih hina dari debu yang mereka bersihkan. Ia membuka map, menarik satu demi satu lembar foto, dan rekaman hasil cetakan transkrip suara. Ini adalah bukti-bukti perlakuan kasar, caci maki, dan penghinaan yang dilakukan oleh Pak Herman. Lanjutnya, ia meletakkan foto-foto itu ke meja, mendorongnya ke arah jajaran direksi. Saya tidak hanya mendengar, saya mengalaminya sendiri. Pak Herman terlihat gelisah. Saya hanya menjalankan disiplin kerja, Pak. Anda tentu tahu kadang bawahan harus ditekan agar bekerja maksimal. Ditekan, Raka menatap tajam. Atau disiksa secara psikologis. Sejak kapan membentak di depan umum, menyuruh jongkok sambil membersihkan lantai tanpa alasan, serta mencaci dengan kata-kata kasar dianggap motivasi? Pak Herman terdiam. Raka melanjutkan. Ia menekan tombol remote, menampilkan rekaman suara yang diputar melalui speaker. Kalau nggak bisa kerja, sana keluar. Nggak usah ngemis kerjaan di sini. Tempat ini bukan buat orang malas kayak kamu. Suara Pak Herman jelas terdengar, kasar dan penuh amarah. Apa ini bentuk disiplin kerja yang Anda banggakan?
Raka menatapnya tajam. Wajah Herman memucat. Saya tidak tahu itu direkam. Itu karena Anda tidak peduli, jawab Raka, masih berdiri dengan tenang. Saya berdiri di depan Anda, bukan sebagai Rio, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai CEO. Dan sebagai pemimpin, saya tidak akan membiarkan budaya ini terus terjadi. Ia menoleh ke tim HR yang duduk di ujung meja. Saya minta proses pemecatan Pak Herman dilakukan hari ini juga. Semua hak diselesaikan sesuai prosedur, tapi tidak ada lagi tempat untuknya di sini. Ruangan mendadak hening. Tak satu pun membantah. Pak Herman berdiri terburu-buru, suaranya mulai meninggi. Anda tidak adil. Anda mempermalukan saya. Saya sudah belasan tahun di sini. Saya berjasa. Dan Anda hancurkan rasa percaya diri orang-orang yang bekerja dalam diam. Apakah itu yang Anda sebut jasa? Raka balas bicara tanpa meninggikan suara. Saya pernah dipermalukan oleh Anda di depan umum, disuruh bersihkan toilet sambil dibentak. Sekarang Anda merasakan sedikit dari rasa malu itu. Rasakanlah. Pak Herman terdiam. Tatapannya tak lagi menantang. Ia tahu, pertarungannya sudah selesai. Raka lalu menatap Aldi, yang duduk dengan tubuh kaku. Aldi, ucapnya tegas. Aldi langsung menegakkan badan. Iya, Pak. Kamu tidak sekejam Herman. Tapi kamu diam. Dan diam dalam ketidakadilan sama artinya dengan menyetujui perlakuan itu. Kamu sering melihat Tika menangis. Kamu tahu Bu Lastri sering pulang dengan punggung pegal karena beban kerja yang tidak manusiawi. Tapi kamu tidak lapor. Saya pikir itu bukan urusan saya. Jawab Aldi pelan, suara tertahan. Itu urusan semua orang yang bekerja di sini. Suara Raka meninggi untuk pertama kalinya. Setiap dari kita bertanggung jawab menjaga lingkungan kerja yang manusiawi. Aldi menunduk. Saya tidak akan memecat kamu, Aldi. Tapi mulai hari ini, kamu saya beri tugas tambahan. Kamu akan menjadi pengawas internal untuk kesejahteraan karyawan level bawah. Kamu akan langsung bekerja sama dengan cleaning service dan staf teknis. Pahami pekerjaan mereka, dengar keluhan mereka, lakukan ini selama 3 bulan. Wajah Aldi tegang. Baik, Pak, saya mengerti. Jika dalam 3 bulan tidak ada perubahan dan kamu masih menutup mata, maka saya akan anggap kamu tidak layak memimpin siapapun. Aldi mengangguk dalam-dalam. Saya akan lakukan yang terbaik, Pak. Raka menghela napas. Wajahnya tak lagi segarang tadi. Teman-teman semua, katanya, menatap seluruh peserta rapat. Kita bisa saja punya produk hebat, pencapaian tinggi, dan grafik pertumbuhan positif. Tapi, jika kita gagal memperlakukan rekan kerja dengan respek, kita gagal sebagai manusia. Semua mengangguk perlahan. Sore harinya, Raka berjalan menyusuri lorong kantor yang terasa lebih sunyi dari biasanya. Beberapa staf membersihkan meja, sebagian lainnya berdiskusi pelan. Tapi tidak ada lagi cibiran seperti saat ia menjadi Rio. Ia menuruni tangga menuju basement, tempat cleaning service biasa, beristirahat. Saat membuka pintu kecil yang biasa ia lewati sebagai Rio, semua mata menoleh padanya. Tika berdiri kaget. Pak Raka. Raka tersenyum, meletakkan map yang kini kosong di atas meja kecil dekat dispenser. Boleh saya duduk sebentar, Bu? Lastri menarik kursi untuknya. Tentu, Pak. Raka menatap mereka satu persatu. Saya sudah melakukan apa yang seharusnya saya lakukan dari awal, mendengarkan kalian. Tapi maaf, karena butuh waktu cukup lama untuk benar-benar melihat. Tika menggeleng. Bukan salah Bapak. Justru karena Bapak mau turun dan merasakan, itu sudah luar biasa bagi kami. Raka menatap Tika dalam-dalam. Mulai hari ini, semua akan berubah. Dan kalian semua akan jadi bagian dari perubahan itu. Untuk pertama kalinya, sejak hari pertamanya sebagai cleaning service, Raka duduk di ruang sempit itu bukan sebagai penyamar, tapi sebagai seseorang yang telah merasakan arti dihina dan kini memilih untuk bertindak. Hari itu, perubahan benar-benar dimulai.
langit pagi itu terlihat lebih cerah dari biasanya. Di lantai bawah kantor pusat PT. Bersih makmur abadi, suasana terasa berbeda. Tidak ada lagi wajah-wajah murung para cleaning service, tidak terdengar suara bentakan atau cibiran. Yang ada hanyalah semangat baru yang perlahan tumbuh. Raka kini kembali sebagai CEO, mengenakan setelan jas abu-abu yang rapi, berdiri di ruang rapat lantai 1, ruang yang sebelumnya jarang digunakan untuk pertemuan formal. Namun hari itu, ruangan tersebut penuh oleh para cleaning service, petugas teknisi, staf keamanan, dan karyawan level bawah lainnya. Raka membuka sesi dengan senyum hangat. Di sampingnya berdiri Vina, sekretaris pribadinya yang selama ini menjadi saksi dan pendukung setia dalam misi penyamarannya. Saya minta maaf karena selama ini kalian tidak terlihat, ucap Raka pelan namun tegas. Tapi mulai hari ini, bukan hanya kalian akan terlihat, kalian akan dihargai. Tepuk tangan spontan terdengar. Tika, yang duduk di barisan depan, menunduk sambil menyeka air mata haru. Bu Lastri tersenyum penuh kebanggaan. Raka membuka dokumen. Presentasi di layar. Kebijakan pertama yang saya tetapkan, kenaikan gaji pokok sebesar 25% untuk seluruh petugas cleaning service dan staf teknis, berlaku mulai bulan depan. Selain itu, tidak ada lagi sistem outsourcing. Kalian semua akan menjadi karyawan tetap perusahaan. Sontak ruangan menjadi riuh. Ada yang menatap tak percaya, ada yang bertepuk tangan, dan ada pula yang mulai meneteskan air mata. Kedua, lanjut Raka. Kami akan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh keluarga inti kalian. Tidak hanya BPJS, tetapi juga subsidi biaya rawat jalan di klinik rekanan kami. Beberapa karyawan saling berpandangan, seakan tak percaya bahwa selama ini hanya dibutuhkan keberanian untuk bicara dan pemimpin yang mau mendengar, agar semua ini bisa terwujud. Ketiga, Vina melanjutkan presentasi. Kami akan meluncurkan program bernama Dari Hati ke Hati. Ini adalah forum bulanan, di mana semua karyawan, tanpa memandang jabatan, dapat berbicara, menyampaikan unek-unek, ide, atau kritik secara langsung kepada manajemen. Tanpa takut, tambah Raka. Tanpa sanksi. Bahkan, penyampaian akan difasilitasi secara anonim bagi yang merasa tidak nyaman mengungkap identitas. Tepuk tangan bergemuruh. Aldi, yang duduk di sisi lain ruangan, juga ikut bertepuk tangan. Wajahnya terlihat lebih tenang dan dewasa dibandingkan sebelumnya. Ia mulai memahami apa arti kepemimpinan sejati, hadir dan peka terhadap jeritan yang tak terdengar. Setelah sesi resmi ditutup, Raka berjalan perlahan ke arah Tika dan Bu Lastri. Bu Lastri, sapa Raka. Saya ingin Ibu menjadi bagian dari tim monitoring internal. Kita butuh orang yang mengerti betul kondisi di lapangan dan bisa memberi masukan langsung. Bu Lastri tampak kaget. Saya Pak, tapi saya hanya tukang pel. Raka tersenyum. Dan karena Ibu sudah bertahun-tahun memegang pel, Ibu paling tahu seperti apa lantai ini. Saya butuh itu. Bukan teori manajemen, tapi pengalaman nyata. Wajah Bu Lastri memerah. Ia menunduk dalam, lalu mengangguk mantap. Saya siap, Pak. Tika, Raka menoleh. Kalau kamu bersedia, kamu bisa bantu tim Vina di program Dari Hati ke Hati. Suara anak muda seperti kamu penting untuk membangun budaya yang sehat di kantor ini. Tika tersipu. Saya nggak pernah bayangin bisa ikut bagian seperti ini, Pak. Kamu sudah cukup kuat untuk bertahan di situasi buruk, ucap Raka pelan.